Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai aturan sinus, sekarang kita masuk ke aturan kosinus. Sama halnya dengan aturan sinus, jadi aturan kosinus pun berlaku untuk setiap jenis segitiga. Di sini ada segitiga A, B, C, maka sisi di depan sudut A itu sisi A, di depan sudut B sisi B, di depan sudut C adalah sisi C. Maka sesuai dengan aturan sinus, sisi A atau sisi BC, maka sisi A kuadrat itu sama dengan sisi A itu kan berada di hadapan sudut A. Maka A kuadrat sama dengan sudut pengapit dari sudut A. Itu kan B dan C. Sisi B dan C. Maka B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dengan 2 kali B kali C. 2BC dikali cos. Karena yang dicarinya adalah A kuadrat, sisi A kan. Berarti sudut yang berada di hadapannya adalah sudut A. Berarti cos A. Ini kalau kita mencari sudut A. Mencari sisi A ya. Kalau misalkan kita mencari sisi B. Sisi B itu berada di hadapan sudut B. Maka B kuadrat sama dengan sudut B ini berada atau diapit oleh sisi A dan sisi C. Sisi A dan sisi C. Maka A kuadrat ditambah C kuadrat min 2 kali A kali C kali cos. Cosnya berarti cos B. Karena sudut B itu berada di hadapan sisi B. Selanjutnya kalau kita mencari sisi C. Di mana sisi C ini menghadap sudut C, maka C kuadrat sama dengan yang mengapitnya adalah sisi A dan sisi B, maka A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB kali cos sudut C. Jadi itulah konsepnya untuk mencari dan menentukan sisi yang belum diketahui dengan aturan kosinus. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Panjang BC adalah, jadi ini bukan segitiga siku-siku ya, ini segitiga sembarang ABC. Ditanyakan BC atau sisi A ya, kan berada di hadapan sudut A. Jadi kita gunakan aturan kosinus. Sehingga A kuadrat itu sama dengan sisi pengapit sudut A-nya kan sisi AB dan sisi AC. AB-nya itu berarti sisi C ya. Ini AC-nya itu sama halnya dengan sisi B. Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dengan 2 kali B kali C dikali cos. Cos berarti cos 60 derajat. Karena 60 derajat itu menghadap sisi A. Maka cos 60 derajat. Sama dengan B kuadrat. B itu berarti kan sisi AC. AC-nya 8, maka 8 kuadrat. Ditambah C kuadrat, berarti 14 kuadrat. Min 2 kali B. B-nya 8 kali 14. Cos 60 itu sama dengan 1/2. Sama dengan 64 ditambah 14 kuadrat. 196 dikurangi ini 2 dibagi 2 kan habis. Tinggal 8 kali 14. 8 kali 10, 80. 8 kali 4 itu 32. Maka 112 sama dengan 64 tambah 196 sama dengan 260 ya. 260 dikurangi 112. Ini sama dengan 148. Berarti nilai dari A-nya sama dengan akar dari 148. Ini sama dengan akar dari, kita sederhanakan, 148 itu hasil perkalian dari 4 kali 37. Maka akar dari 4 itu adalah 2.
akar, ini 37-nya tetap. Jadi nilai dari A-nya atau sisi BC ini sama dengan 2 akar 37. Jawabannya adalah C. Soal yang kedua. Pada sebuah segitiga diketahui panjang sisinya berturut-turut 8 cm, 10, dan 12 cm. Nilai kosinus sudut terbesar segitiga tersebut adalah, kita gambarkan dulu, berarti ada sebuah segitiga. Segitiga. Misalkan yang terpendeknya 8, ini 8, lalu 10, dan 12. Nilai kosinus sudut terbesar. Berarti sudut terbesar itu adalah sudut yang menghadap sisi yang paling panjang. Berarti sisinya sisi 12. Berarti sudutnya sudut ini di atas. Misalkan ini segitiga A, B, C. Maka yang dicari adalah nilai dari kosinus sudut yang menghadap sisi AB. Karena sisi AB itu kan terpanjang 12 cm. Karena yang ditanyakannya adalah kosinus dari sudut C. Sudut C itu kan menghadap sisi 12 cm. Maka kita langsung ke rumusnya, rumus kosinus. Ini kan sisi C, ini sisi A, ini sisi B. Kalau kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu, maka C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2 kali A kali B kali cos sudut C. C kuadrat berarti 12 kuadrat sama dengan A kuadratnya 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat min 2 kali 8 kali 10 kali cos C. Ini yang kita cari. 12 kuadrat 144 sama dengan 64 ditambah 100 dikurangi 2 kali 8 kali 10 berarti 160 kali dengan cos C. Maka nilai dari 144 ini sama dengan 164 min 160 kali cos C. Cos C-nya kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi negatifnya berubah jadi positif. Berarti positif 160 kali cos C ini sama dengan 164. 144 pindah ruas ke kanan jadi negatif 144. Jadi nilai dari cos C itu sama dengan 164 dikurangi 144 itu adalah 20. Maka nilai dari cos C-nya berarti 20 dibagi dengan 160. Sama dengan nolnya kita coret, tinggal 2 per 16. Atau sama dengan, kalau kita desimalkan menjadi 0,125. Berarti jawabannya adalah C. Soal yang ketiga. Diketahui segitiga ABC lancip dengan AB sama dengan 2 akar 2. BC 2 sudut ABC-nya θ jika sin θ sama dengan sepertiga, panjang AC sama dengan. Kita gambar dulu segitiganya. ABC itu lancip. ABC kita gambar sembarang. Ini A, B, C. Katanya AB-nya 2 akar 2. Ini 2 akar 2. Lalu BC-nya 2. Sudut ABC itu θ, ABC berarti sudut B-nya di sini adalah θ. Yang ditanyakan panjang AC, diketahuinya sin θ-nya katanya sama dengan 1/3. Ditanyakan AC atau sisi B. Berarti ini sisi B. Sisi B ini sisi A dan ini sisi C. Yang ditanyakan adalah sisi AC atau sisi atau panjang dari B. Kalau sin θ-nya diketahui, maka kita bisa menggunakan aturan segitiga bantu untuk menentukan cos θ. Kita gambar saja misalkan segitiga bantu, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku di sini misalkan θ.
Sin theta itu kan 1/3, berarti 1 itu sisi depan, 3 itu sisi miringnya, 3. Berarti kita bisa menentukan sisi samping dari sudut. Berarti X sama dengan akar dari sisi miringnya 3 kuadrat dikurangi sisi tegaknya 1 kuadrat. Sama dengan akar 3 kuadrat 9 min 1. Sama dengan akar 8. Jadi X-nya sama dengan akar 8, berarti nilai dari cos theta-nya itu sama dengan, cos itu kan sisi samping dibagi sisi miring. Sampingnya akar 8, miringnya 3. Berarti cos theta-nya sama dengan akar 8 per 3. Di sini cos theta sudah diketahui. Sama dengan akar 8 per 3. Maka kita masuk ke ke aturan kosinus untuk menentukan panjang AC atau panjang sisi B. Maka B kuadrat sama dengan sisi pengapit sudut B-nya kan sisi AB dan sisi BC. Maka AB itu sisi C atau sisi A dulu kita tuliskan. Ini A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali A kali C kali cos sudut B atau cos theta kan. Sudut B itu theta. B kuadratnya sama dengan A kuadrat itu sisi AB berarti 2 akar. Salah ya. A kuadrat itu sisi BC berarti 2 panjangnya. Di 2 kuadrat ditambah C kuadrat sisi AB itu 2 akar 2 kuadrat dikurang dengan 2 kali 2 kali 2 akar 2 kali cos theta. Cos theta-nya adalah akar 8 per 3. Maka ini kita dapatkan sama dengan 2 kuadrat itu 4 ditambah 2 akar 2 kuadrat berarti 2 kuadrat itu 4. Akar 2 dikuadratkan itu 2 berarti 4 kali 2 dikurangi 2 kali 2 kali 2 itu 8. Akar 2 kali akar 8 itu akar 16 dibagi dengan 3. Sama dengan 4 tambah 8 dikurangi 8 kali akar 16 itu kan 4. 4 per 3. Maka sama dengan ini 12 dikurangi 8 kali 4 itu 32 per 3. Kita samakan penyebut berarti per 3. Lalu 3 kali 12 itu kan 36. Dikurangi dengan 32. Sama dengan 4 per 3. Jadi nilai dari B kuadrat ini sama dengan 4 per 3. Maka nilai dari B itu kita ambil yang positifnya. Sebenarnya kan positif dan negatif. Kita ambil positif karena panjang itu selalu positif. Berarti positif akar 4 per 3. Sama dengan akar 4 itu 2 per akar 3. Kita rasionalkan dikalikan dengan akar 3 dibagi dengan akar 3. Maka hasilnya sama dengan 2 per akar 3 kali akar 3 itu kan 3. Di atasnya akar 3. Maka 2 per 3 akar 3. Hasilnya C. Dan ini soal yang terakhir. Perhatikan gambar berikut. Terdapat sebuah lingkaran yang di dalamnya ada persegi 4 tidak beraturan. Ditanyakan nilai cos alfa sama dengan. Kita harus curiga di sini ada segi 4 tidak beraturan berada di dalam sebuah lingkaran. Berarti nanti kita biasanya melibatkan aturan sudut dalam sebuah lingkaran. Ada sebuah teorema yang menyatakan bahwa jika sudut dalam lingkaran itu menghadap tali busur yang sama, maka kalau dijumlahkan hasilnya 180. Di sini kita bisa lihat kalau kita namakan ini sudut A, misalkan ini A, ini B, lalu C, lalu D. Maka sudut alfa atau sudut C itu kan kalau kita tarik tali busur dari D ke B. Ini tali busur D ke B. Jadi sudut alfa itu dan sudut A ini kan menghadap tali busur yang sama.
Kalau dijumlahkan antara keduanya dipastikan 180. Maka sudut A ditambah sudut alfa itu sama dengan 180 derajat. Maka nilai dari sudut A-nya sama dengan 180 derajat min alfa. Untuk selanjutnya, kita kan punya tali busur BD. Tali busur BD ini berada di hadapan sudut A dan sudut alfa kan. Berarti kita bisa menggunakan aturan kosinusnya terhadap yang menghadap sudut A dan menghadap sudut alfa, atau berada pada segitiga ABD atau nanti berada pada segitiga BCD. Yang pertama, kita perhatikan segitiga ABD. BD itu kan yang kita cari, berarti BD kuadrat itu sama dengan sisi yang mengapit sudut A itu kan 8 dan 6, maka 8 kuadrat tambah 6 kuadrat dikurangi 2 kali 8 kali 6 kali cos A sama dengan 64 ditambah 36 dikurangi 2 kali 8 kali 6 96 kali cos A. Cos A-nya itu kan 180 min alfa. Ini sama dengan 100 dikurangi 96. Cos 180 min alfa, ingat teorema sudut berelasi. Kalau cos berjumpa 180 tetap jadi cos. Di sini alfa. 180 min alfa itu kan kuadran 2. Kuadran 2 cos bernilai negatif. Negatif dikalikan negatif jadi positif. Ini BD terhadap segitiga ABD. Yang kedua, BD terhadap segitiga BCD. Kalau terhadap segitiga BCD berarti BD itu berada di hadapan sudut alfa. Maka BD kuadrat sama dengan yang mengapit sudut alfa itu sisi CD dan sisi BC. Sisi CD-nya adalah 2, maka 2 kuadrat ditambah sisi BC-nya itu 4, 4 kuadrat dikurang 2 kali 2 kali 4 kali cos alfa. Ini sama dengan 4 tambah 16 dikurang 16 cos alfa. Maka ini sama dengan 20 min 16 cos alfa. Persamaan yang kedua. Ini persamaan yang pertama. Kita sudah punya BD kuadrat di persamaan pertama dan persamaan kedua. Tinggal kita coba eliminasi persamaan pertama dengan persamaan yang kedua. Ini kita coba eliminasi. Kita kurangi BD kuadrat dikurangi BD kuadrat, ini kan habis. 100 dikurangi 20. Ini kan sama dengan sini 0 habis ya. 100 kurangi 20 itu 80. 96 cos alfa dikurangi negatif 16 cos alfa, berarti kan negatif dikalikan dengan negatif jadi positif. Jadinya 96 ditambah 16 itu positif 112 cos alfa. Maka nilai dari cos alfa itu sama dengan ini kan nanti 80 pindah ruas ke kiri jadi negatif 80. Cos alfanya ada 112, maka dibagi dengan 112. Sama dengan kita sederhanakan, misalkan dibagi 2 terlebih dahulu, maka negatif 40 dibagi 112 bagi 2, 56. Sama dengan, ini masih bisa dibagi 2, ini negatif 20 per 56 dibagi 2, 25 tambah 3, 28. Masih juga bisa dibagi 2, berarti negatif 10 per 14. Bisa dibagi 2 lagi, berarti negatif 5 per 7. Jadi jawabannya adalah negatif 5 per 7.